Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat cerdas Indonesia. Hari ini saya mencoba untuk memberikan share eh, tentang materi-materi SKB untuk guru SD, jadi PGSD ya. Nah, untuk guru SD sendiri, di sini saya sudah punya daftar. Di sini sih tulisannya kisi-kisi SKB keguruan. Tapi sebenarnya ini bukan lebih ke arah kisi-kisi, tapi lebih ke arah bayangan-bayangan materi yang kemungkinan besar akan muncul pada tes SKB. Kisi-kisi ini saya dapatkan dari salah satu teman saya, yaitu Suwandi. Kisi-kisi ini, atau mungkin lebih tepatnya materi-materi ini, itu biasanya saya ajarkan di dalam sebuah kelas kepada teman-teman guru yang mau mendaftar CPNS. Namun untuk tahun ini sedikit berbeda karena adanya wabah COVID-19. Jadi khusus untuk materi SKB-nya saya saya jelaskan melalui video ini. Dan saya ucapkan kepada teman-teman yang sahabat-sahabat yang sudah mengikuti tes SKD CPNS yang sudah lulus dan masuk ke tahap SKB, saya ucapkan selamat. Jangan berhenti berjuang karena masih ada satu tes lagi, yaitu SKB. Nah, tanpa berlama-lama saya akan membahas bayangan-bayangan materi yang kemungkinan muncul dan sedikit saya bahas-bahas untuk di video yang ini. Nanti akan ada video untuk membahas satu persatu nantinya. Semoga cukup. Baik, kita mulai dari nomor pertama. Di sini yang ini mungkin bukan mata pelajaran ya. Jadi tentang pedagogik. Kalau saya tidak salah dari teman yang lulus tahun lalu yang sudah ikuti les saya itu mereka menyampaikan bahwa teman saya itu menyampaikan bahwa 70-30. Jadi 70% profesional dan 30%-nya pedagogik. Nah, untuk pedagogiknya di sini saya mendapatkan rincian bahwa yang sempat yang sempat mereka ingat waktu tes itu yang pertama tentang media, ini tidak terlalu bentar ya. Nah, itu tentang media pembelajaran tentang suatu indikator. Jadi di soal mungkin itu terdapat sebuah indikator tertentu, kemudian di bawah pilihannya itu terdapat media pembelajaran yang bisa kalian pilih. Jadi misalkan media indikatornya tentang bumi, berarti media pembelajaran yang bisa kalian pilih ya, kalau misalnya ada globe, ya tulisannya globe begitu, globe, atlas, peta, itu boleh. Kemudian indikator yang misalnya tentang iklan layanan masyarakat misalnya, berarti kita bisa membawakan media pembelajaran ya iklan aslinya seperti itu. Atau misalnya tata surya, berarti media pembelajarannya adalah ya model-model planet dalam sistem tata surya Bima Sakti. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu cara mengaktifkan dan memotivasi siswa. Untuk mengaktifkan dan memotivasi siswa itu sebenarnya ada banyak cara, misalnya ice breaking, kemudian sedikit games, kuis, dan permainan-permainan yang lain. Bisa juga dengan tepuk pramuka, bisa. Pokoknya itu beberapa, kurang lebih sekitar situlah. Bisa juga dengan sedikit olah fisik, seperti yang kemarin saya kasih ke siswa itu baby shark, ada juga senam otak, senam jari, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tes objektif. Jadi tes objektif itu merupakan tes di mana dibuat seobjektif mungkin atau seadil-adilnya lah, tanpa ada perasaan guru masuk ke dalam unsur penilaiannya begitu. Jadi kalau misalnya subjektif kan biasanya kalau ini anaknya ibu ini kasih bagus sedikit. Jadi di tes objektif itu dimungkinkan untuk tes tanpa mengikut sertakan perasaan guru pada saat menilai soal. Tes objektif sih ada beberapa yang bisa dalam bentuk pilihan ganda, yang kemudian isian
dan berbagai macam lah. Nanti akan dijelaskan kalau ada waktu. Kemudian kegiatan remedial dan pengayaan. Ini untuk kegiatan remedial sendiri itu biasanya dilakukan ketika ada siswa yang tidak mencapai angka KKM atau pada KD-KD tertentu. Jadi kalau misalnya ada kalian buat soalnya berdasarkan per KD, di mana KD tersebut wajib hukumnya untuk anak-anak, wajib maksudnya harus anak-anak bisa melewati materi tersebut baru bisa dilanjutkan, maka diwajibkan ikut remedial dulu atau kalian bahas di kelas. Kemudian pengayaan ini sebenarnya kalau saya biasanya kepada siswa-siswa saya yang sudah lulus, dan jika temannya yang tidak lulus ikut remedial, maka yang lulus ini ikut pengayaan berupa kuis di mana soalnya sedikit lebih hot begitu, high order thinking skill, atau sedikit soal-soal olimpiade lah. Kemudian RPP, saya kira kalau RPP semua sudah pada paham betul. Untuk guru-guru ini sudah paham karena setiap hari setiap hari berkutat dengan RPP begitu. Oke, kita lanjut ke profesional. Yang pertama di sini adalah bahasa Indonesia. Yang pertama itu ide pokok. Untuk ide pokok sendiri, yang saya ketahui itu pada umumnya berada pada paragraf pertama. Maksudnya dalam sebuah paragraf, ide pokoknya itu pada umumnya berada di kalimat pertama. Biasa juga berada di kalimat terakhir. Itu pun juga dengan mengandung kata-kata kayak kesimpulan seperti jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Kemudian paragraf deduktif induktif, kalau ini saya pikir pada umumnya sudah tahu. Parafrase drama. Parafrase drama itu mungkin seingat saya sebuah drama yang kita buat semacam jadi model cerita begitu. Kan kalau drama kan biasanya ada bentuk kayak dialog-dialog ya. Kemudian kata baku. Nah, untuk kata baku sendiri saya sarankan kalian mendownload di aplikasi App Store atau Google Store, Play Store. Nah, itu KBBI 5 yang warna biru. Kemudian tema apa ini? Tema dalam sebuah cerita atau mungkin dalam sebuah drama. Kemudian denotasi dan konotasi, kemudian sinestesia. Kemudian kita lanjut ke PKN dan IPS, yaitu yang pertama penerapan sila dalam Pancasila. Kalau ini sih sebenarnya menurut saya sedikit lebih mudah. Kalian tinggal pahami saja maksud dan tujuan pada sila-sila pertama sampai kelima. Kayak sila pertama itu lebih banyak ketuhanan dan seterusnya. Ketua Panitia 9. Sebenarnya ini mungkin materi tentang Panitia 9. Jadi kalau Panitia 9 itu saya punya trik untuk memudahkan dihafal, yaitu Yamaha WKS. YAMAHAWKS 9. Saya tidak akan bagi di sini. Nanti akan ada videonya tersendiri. Semoga sempatlah dibuat. Kemudian pokok pikiran dalam pembukaan UUD sesuai dengan sila keberapa. Kemudian kerajaan Islam pertama. Saya pikir ini yang kita pelajari bukan cuma kerajaan Islam pertama atau keberapa. Kita pelajari semua. Jadi mungkin lebih tepatnya kesultanan ya. Jadi kalau Islam itu kesultanan. Kalau kerajaan itu ke Hindu dan Buddha. Kemudian kerjasama ASEAN. Kalau pada umumnya itu kayak bidang politik, ekonomi, Polexosbud. Apa itu? Politik, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan lah begitu. Kemudian untuk matematika, jadi yang pertama itu tentang aljabar atau sifat-sifat operasi hitung. Kemudian ada modus, min, dan median. Ini di materi statistika. Modus itu apa, min itu apa, median itu apa. Kalau modus itu nilai terbanyak atau frekuensi yang paling tinggi. Kemudian min itu rata-rata, sedangkan median adalah nilai tengah. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan. Untuk perbandingan sendiri ini ada dua, ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Faktorisasi, faktorisasi ini mungkin yang faktorisasi prima ya, yang kalau kita mencari KPK dan FPB, yang kayak pohon-pohon faktor itu, atau faktorisasi yang pakai tanda seru ini. Kan ada faktorisasi ya kalau tidak salah itu, yang pakai tanda seru, misalnya kayak 3 kemudian ada tanda seru begitu. Kayak misalnya kalau 3 itu berarti 3 kali 2 kali 1.
Oh, faktorial ini ya. Berarti cocok faktorisasi itu yang pakai pohon faktor. Nah, kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini fokus ke dua hal, yaitu menggunakan persen dan menggunakan derajat. Kemudian permukaan tabung dan kubus. Oke, berarti ini biasanya kalau permukaan berarti ada juga volume. Jadi mungkin lebih tepatnya di sini materinya itu dimensi 3 atau bangun ruang ya. Jadi bukan cuma tabung dan kubus, sebaiknya kalian pelajari juga yang lain. Kemudian fisika, mungkin ini lebih tepatnya IPA kali ya. Kalau IPA ada kecepatan dan percepatan. Oke, kemudian ada gerhana bulan. Gerhana bulan ada beberapa, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total. Kemudian ada gaya dan gaya tarik planet. Mungkin ini maksudnya gaya gravitasi ya. Kemudian gerak semu matahari, kemudian ada debit. Loh, debit? Bukannya ini materi matematika ini? Wah, kayaknya salah ini. Mungkin ini debit ini materi matematika ya. Kemudian hambatan ini mungkin yang di elektronika ya. Yang satuan ohm itu. Kemudian sifat-sifat cermin. Mungkin ini lebih tepatnya ke sifat-sifat cahaya juga. Jadi selain sifat-sifat cermin, sifat-sifat cahaya dan sifat-sifat lensa. Kalian pelajari semua. Kemudian elastisitas dan koefisien elastisitas. Waduh, ini kok kayak SMP ya. Kemudian sudut elevasi. Sudut elevasi ini kalau tidak salah yang pada prisma apa itu? Yang untuk yang untuk kaca prisma yang untuk buat pelangi itu ya di materi cahaya. Tapi ini kalau tidak salah sudut elevasi dan elastisitas ini materi SMP ini. Kemudian sinar, berarti sinar dan cahaya, impuls, momentum dan tumbukan. Wah, ini juga materinya agak berat ini. Seingat saya SMP ini waktu saya belajar SMP atau SMA begitu. Kemudian pengertian sistem tata surya menurut Kepler. Saya pikir ini untuk sistem tata surya secara keseluruhan saja ya. Jadi mulai dari urutan di galaksi Bima Sakti itu ada planet apa saja, ada asteroid dan sebagainya. Kemudian simbiosis. Untuk simbiosis ada 3, ada simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Oke, jadi untuk video kali ini cukup di situ aja. Jadi kita bahas cuman kisi-kisi SKB atau bayangan soal SKB untuk PGSD ya, untuk guru kelas. Jadi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, cukup sekian. Materi kisi-kisi SKB keguruan ini. Sampai jumpa di video saya untuk tentang ini nanti selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.